kalau orang menghadapi majikan. Jadi kalau ya orang itu betul, kan hanya mereka itu belajar kan teori kan. teorinya. Belajar Ya, teorinya, kalau sementara kita kan kita prakteknya. sudah Ya, prakteknya, nanti biar orang psikologis lah yang menghubungkan ke dasar teorinya. Jadi betul. mungkin itu bisa lah kita bikin kelas lah, nanti nggak tahu lah kita atas nama diri kita atau kita ngomongin Bandung mau nggak bikin kasih sponsor buat begitu, atau kita bilang KJRI atau apapun lah, tapi pada poin dan pentingnya adalah kita bikin sendiri kan, kita Ya, bangun. supporting moral ini penting, supporting moral itu penting. Ya boleh lah, nanti coba next kita atur ya, kita mainkan seberapa bisa kita kumpulkan manusia-manusia itu dan kita pantau, dalam artian setelah mengalami beberapa, kalau yang sampai tadi bilang kan orang nonton konten saya udah ngerasa fine kan, sudah bisa bangun, ya itu harapan kita itu kan lebih banyak yang mau. Betul, harapan saya lebih banyak dan tidak hanya kepada teman-teman, tapi juga kan kenapa aku juga berharap banyak majikan yang juga berubah. Sadar ya? Di sini kan yang sadar. Ya, jadi dengan aku menunjukkan kayak kegiatanku sehari-hari dalam artian masak, meskipun itu cuman pendek ya, karena di sini kendala tempat dan juga kendala fasilitas dan juga diri saya sendiri tidak begitu bisa lihai mengambil videonya, tidak masalah. Tapi di situ adalah satu bentuk value yang saya tunjukkan. Gini loh, kita itu bekerja. PRT itu tidak hanya sekedar dituntut untuk bisa masak saja, tapi juga ada hal-hal tertentu lainnya yang itu di luar keahlian kita. Bahkan itu tidak pernah kita dapatkan di negara kita juga. Tapi kita harus belajar tentang solving problem. Nah, dan solving problem itu adalah dari kita sendiri, yang tidak mudah didapat, tidak semua orang mampu melakukannya. Dan kita dididik untuk seperti itu. Nah, ini biasanya kalau orang menyadari tentang solving problem, itu adalah orang-orang yang memang dia maunya belajar learning by doing. Tapi berbeda kalau orang hanya berkutat pada status mereka, dalam artian mereka merasa, aku kan anak baru-baru ini kebanyakan kan mereka udah merasa sekolahnya tinggi, Mas. Kalau yang dulu-dulu Pol kan SMP, SMA ya. Tapi kemauan bekerja tinggi. Nah, ya, jadi kemampuan orang learning by doing itu lebih perfect ketimbang kamu cuman learning doang, doing-nya belakangan. Nah, jadi kan kamu merasa tidak yakin, ini nanti langkah ini benar enggak? Jadi kenapa mereka insecure tidak mau take the fail? Jadi mereka nggak bisa accept fail. Jadi nggak bisa menerima kegagalan. Karena itu tadi, karena merasa malu dong, aku kan statusnya gini, aku ada kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya? Aku tahun 2017 enggak, tahun 2016. Aku belum pindah di Majikan Din Soiwai. Dia ngakunya dia punya ijazah perawat. Ya. Karena dia merasa dirinya punya ijazah perawat, dia tidak mampu menerima kenyataan dia bekerja sebagai PRT. Ini. Nah, jadi akhirnya sampai sini dia kena menjaga anak autis, yang autisnya ini sudah di luar kontrol. Dia dipukul, dia sampai berdarah, itu kemarin kan juga ditaruh di Facebook kan, terus aku di-mention waktu itu. Jadi terus aku ngomong ini bisa lapor polisi dan lain sebagainya. Sampai tak cek ke KJRI juga waktu itu. Nah, anaknya malah marah-marah. Marah-marahnya apa? Dia nggak terima. Terus aku bilang, kamu maunya apa? Dari situlah pengalaman kenapa saya nggak mau menerima kasus kalau sudah viral di media sosial, di mention pun saya jawabannya saya siapa. Di situ. Itu pengalaman. Jadi, woi Mbak Kontreng, ini
ini gini padahal itu udah viral, jadi udah naik. Iya, jadi dari situ saya tahu bahwa enggak seharusnya seperti ini gitu kan. Ya. Jadi pada prinsipnya dan pada semestinya memang kita bergeraknya di bidang itu tadi ya, mental, memperbaiki mental, jadi membuat mereka menjadi jauh lebih kuat, lebih strong. Karena sekali lagi itu mental kan nggak ada pelajarannya menurut aku. Jadi pelajarannya ya experience, pelajarannya juga Betul, dari ya pengalaman. dia harus dipres, dia Jadi harus ditekan. Memang dia kamu akan lebih bijak kalau kamu ada pengalaman. Ya, jadi makanya kan mental itu tidak ada pelajarannya kalau dia tidak ada. digembleng. Nah, Abstrak. Karena makanya itu abstrak. di PT dengan asal bahasa sudah oke, keren, mentalnya tidak ditata, tidak digembleng, yang guru-guru PT yang zaman dulu sudah pada hilang karena yang kayak gitu sudah tidak dipakai lagi, dan komoditasnya teman-teman sudah ibaratnya tidak tidak capable, benar-benar tidak ada kemampuan pressure mental, begitu masuk ke Hong Kong menghadapi orang-orang Hong Kong yang dimana mulutnya lebih kenceng dan tidak pakai tangan, jadi mulut ini kan Ya, kayak mulutnya silet. lebih kencang daripada kinerjanya. Jadi mereka itu ngomongnya lebih pinter ketimbang kerjanya pada prakteknya. Nggak usah jauh-jauh. Makanya kalau ini pengalaman ya. Dulu kan aku masak nih. Masak itu padahal masak menu itu udah berapa kali aku masak. Setiap kali masak, setiap kali masak selalu dikomplain jangan ini, jangan itu, jangan ini. Aku diam. Itu hampir finish kontrak itu sampai. Setelah masak sampai sudah disuruh nyoba katanya oke, begitu di meja kamu bilang ini kurang, ini itu kurang, aku diam. Hingga di satu hari dia berdiri, neneknya itu berdiri di belakangku. Jangan ini, jangan itu, jangan ini. Apa yang aku lakukan, Mas? Kompor tak pateni, sotel tak kasih nih, masakan dewe. Selesai. Jadi orangnya ngamuk, marah-marah. Aku bilang, nggak apa-apa kamu marah. Daripada nanti tak masak nggak sesuai dengan lidah. Dan ini bukan pertama kali, aku bilang gitu. dijar-jar kok belgede. Iya, itu hampir 2 tahun. Itu hampir 2 tahun juga karena aku nggak mau nambah kontrak. Sebenarnya aku udah mau mutus kontrak, tapi majikanku kan nggak mau aku keluar. Jadi minimal suruh kerja sampai 2 tahun lah kayak gitu. Terus kebetulan karena aku lebih mengutamakan komunikasi ya dari dulu. Jadi aku ngomong ke majikanku cowok karena nenek itu dari nyonya. Saya nggak mau nyonya salah paham. Jadi aku ngomongnya ke tuan. Waktu tuan libur, aku bilang boleh nggak saya dikasih waktu untuk ngomong. Nah, akhirnya aku ngomong semua. Jadi selama kalian nggak ada di rumah, karena beliau kan nggak tinggal di sini, beliau cuma di sini cuma siang. Kalau membantu nggak apa-apa. Dia nggak membantu, tapi sudah kokian omong, membuat kerjaku berantakan. Toh yang ngerjainnya juga saya, yang capek saya. Aku bilang gitu. Ini akan menjadi masalah besar buat saya. Aku bilang gitu. Kalau kalian sudah percaya sama saya, itu beda lagi. Kalian udah percaya sama saya memang, karena kalian tahu kemampuan saya. Tapi si nenek ini kan, dia tidak. Dia selalu merasa bahwa dia itu harus menjadi nyonya. Kalau dia bukan nyonya saya, gitu kan. Terus akhirnya tuanku paham. Nah, jadi paham arah pembicaraanku kemana, terus ngomong sama nyonyaku. Akhirnya kita duduk bertiga. Disitulah akhirnya majikanku cewek ngomong bahwa enggak apa-apa kalau gitu kita tahu. Dan terbukti sekali itu waktu majikanku cowok libur, aku terbukti melakukan, ada bukti benar akhirnya. Terus majikanku kan membela aku. Neneknya marah. Pak BH mulai. Langsung mulai pamit. Berarti kita menang. Nesu, ngambek. Terus malah majikanku ngomong gak usah masak, udah kita makan di luar aja gitu kan. Kita menang berarti. Jadi kalau bisa sampai kayak gitu. Jadi pembicaraan kita hari ini adalah depresi mental atau penekanan mental atau membangun mentalitas teman-teman untuk nek wong Jawa ngomong mau tau picek kuping budek.
Jadi pada kondisi tertentu ada sesuatu yang harus tidak benar-benar kita masukkan ke hati, tidak benar-benar kita masukkan ke telinga, tidak benar-benar kita masukkan ke bagian-bagian yang sensitif dari dalam diri kita kan. Oke lah, ini akan menjadi sesuatu hal yang menarik, dan dari pembicaraan kita ini tadi ya siapa tahu kalau aku sih berprogres, kepingin kita kumpulin tuh orang-orang yang sering curhat itu kan bisa kita kalkulasi di sosial media kita, yang di kontak person kita kan ada selalu yang cerita kayak gitu. Di Bandung pun aku ada, itu langsung kita kasih undangan secara resmi, kita buka kelas, data dan segala sesuatu kita secret, kita rahasiakan, dan disclose. Dan pertemuan itu ya tetap kita lakukan, dan nothing kamera, tidak perlu ada kamera. Tidak perlu ada kamera, jadi tidak perlu. Kalau mereka pakai video ya silahkan, pakai audio silahkan. Jadi ini tidak dibutuhkan wajib. Tapi kalau aku sendiri kan aku tetap kamera, tidak ada masalah karena pembicaranya. Jadi mereka boleh tidak boleh pakai, itu terserah. Nggak disorot ke mereka, tapi ke kitanya boleh. Nggak usah. Terus jadi kalau perlu kita juga bikin kayak sebuah simulasi di mana siapa memerankan majikan dan datang membanting sesuatu atau membentak sesuatu, dan di simulasi itu kita anggap dari cerita-cerita mereka kan. Coba kalian pernah mengalami yang apa dan mentalnya bagaimana? Ayo kita tes di sini. Ayo kita coba di sini. Bagaimana cara membantahnya? Bagaimana cara mengatasinya? Iya. Jadi kalau semacam simulasi seperti itu kan, mereka ketika kita ulang 2-3 kali, begitu pulang udah tahes kan. Yang dibutuhkan. Iya, nggak jauh beda gini loh Mas. Ini contoh ya. Ini anakku Singapura dulu lah. Masa kecil dia takut kecoa. Takut banget kecoa. Tapi apa aku lakukan? Malah tak beliin kecoa mainan. Jadi malah tak beliin kecoa mainan, dia tak ajak main itu. Dan kita sweet ya mindsetnya bahwa kecoa ini nggak apa-apa. Yaitu betul. Ibaratkan memang mainan, tapi ini loh, coba kamu pegang, kamu pukul, no nothing gitu loh, nggak ada. Ya, jadi cara mendidikku seperti itu, makanya kan dia nggak mudah give up. Dia nggak mudah give up sampai sekarang. Apapun dia berani mencoba. Jadi dia selalu saat aku tanya, sebenarnya kamu tahu loh hasilnya apa? Dia bilang, at least I try my best, even if I fail. Ya, iya. Analoginya sih menurut aku, ya menurut sampean oke, tapi kan anak kecil belum terbentuk ya. Sedangkan yang kita tanganin ini sudah kebentuk semua mindsetnya. Iya, karena anakku udah tak bentuk dari kecil ya. Jadi dia setelah gede, akhirnya dia udah terbiasa. Makanya kan ini kadang kita something new challenge. Jadi sesuatu yang justru sebenarnya saya bahkan diriku sendiri ngerasa ngatur cate kaki lebih gampang timbangane ngatur wong wis bojo. Makanya aku berpikir ya, ini formula apa, what kind of formula to make their more stronger, mentality very good. Jadi gitu kayaknya kita mau terpancing ya untuk bagaimana membuat sesuatu di mana agar teman-teman itu mentalnya benar-benar main game ya. Jadi kita pakainya adalah apa ya, something like ya nanti game kita trick, mind trick. Jadi pakai mind trick, jadi tricky. Jadi pakai tricky mind itu bisa. Tapi ada beberapa cara di sana nanti memang yang bisa kita tawarkan. Nah, kayak kemarin kan kayak Hao Jong itu kan juga menggunakan mind trick juga ya. Beliau memberikan satu acuan seperti itu, tapi aku tahu bahwa bisa jadi langkahmu ini juga nggak akan berlaku bagi majikan yang memang mereka toksik seperti itu. Iya, mereka nggak akan keluar. Jadi yang keluar itu ya nggak akan yang toksik. Ya, it's okay. Tapi paling tidak ya kan sekali lagi term and condition di mana kita bagaimana memberikan bentuk pembelajaran di mana kalau majikan karakter begini itu kan bisa di apa namanya, dikonsepkan atau kita bisa melihat pola. Majikan itu kan terlihat. Iya, mengapa saya bilang observe ya, observe itu kan dimana kalian memperhatikan patternnya majikan kamu. Polanya pelan-pelan.
Ya, pola dan pattern itu kan nanti pelan-pelan kalau kalian sudah bisa kan mulai dicatat. Kalau catatan itu harus ada. Nah, kenapa membiasakan mencatat? Karena tidak semua dari kita itu mempunyai strong memory. Nah, aku kan malas nyatet, tapi kan aku ingatin di sini. Ya, Jadi satu hal juga kadang kita menyarankan bahwa how to prove it. Kalau kamu bilang majikanmu jahat, majikanmu menyuruh kerja yang tidak pada semestinya dan semuanya, kamu bisa membuktikan enggak? Kan ibaratnya itu. Nah, iya. salah satu caranya tadi kan ya tadi agenda atau catatan note. Iya. Yang kedua, kalau memang kita mau bermain dengan video, dengan audio visual dan kita bisa meletakkan di suatu tempat di mana kita mampu menunjukkan, itu sudah sesuatu. Kadang kita memberikan solusi yang seperti itu, gimana aku bisa ngerekam, gimana aku kayak gini. Loh, berarti kan artinya ketika kita memberikan solusi itu loh, Mbak, yang tahu kondisi kan sampean. Dan jam berapa majikanmu melakukan hal ini, majikanmu biasanya uring-uringan kayak gini atau biasanya kayak gitu, kan kamu harusnya kan sudah sangat bisa mempelajari itu gitu loh. Untuk bagaimana caranya kita coy, bagaimana caranya kita fight, di mana posisinya akan tepat tembakan kita, pukulan kita, bahkan prove it atau membuktikannya itu dengan sempurna ketika polanya itu sudah terbaca. Pagi bangun tidur dia itu mau ngapain, mulai siang dia seperti apa, sore dia bagaimana, pulang kerja kayak apa, itu kan sudah sebentuk pattern di mana kapan dia harus masuk, kapan dia enggak, bagaimana moodnya dia swing, dan jam berapa moodnya swing, itu kan aku pikir itu bisa dipelajari sama karena itu kan pengalaman dari aku sendiri ya, pengalaman dari aku sendiri kan memang seperti itu, dan itu memang saya praktekkan hingga akhirnya aku mampu melakukan itu. Di awal-awal memang berat banget, bahkan kamu menganggap itu satu tekanan tersendiri yang mungkin itu tidak pernah bisa diterima. Memang akal sehat kita nggak bisa menerima karena itu di luar akal sehat kita. Nah, cuma bedanya karena kan mungkin aku sering mendengarkan teman-teman jadi awareness-nya aku lebih tinggi. Nah, di sini yang mungkin kita tawarkan selain mental itu self awareness, Mas. Jadi awareness-nya untuk mengetahui diri sendiri itu sampai mana dan menyikapi itu hingga akhirnya membangun mental itu tadi. Nah, kenapa kemarin kan aku bilang ada kolaborasi sama Bu Natalia, itu kan tujuannya adalah self-awareness dulu. Nah, dari self-awareness, ini aja teman-teman itu masih bingung yang bagaimana. Mereka belum paham apa itu self-awareness. Jadi karena ya itu tadi, dari lingkungan yang notabene kamu merasa bahwa kerja di Hong Kong itu bakal enak, kerja di Hong Kong itu tiap minggu libur, kerja di Hong Kong itu gajinya 8 juta lebih. Nah, kenapa sih saya bilang jangan ngitungi gaji nih, Rek? Ojo ngitungi libure. Coba kamu di sana kalau terjadi hal terburuk, siapkan bagaimana. Nah, kenapa ada yang sebagian memang mereka sebelum berangkat sudah mengikuti Facebookku, sudah membaca semua aturan-aturan itu. Akhirnya mereka ke sini punya kekuatan. Ada juga yang memang aku tujuanku ke sana cuma kerja kok. Ya giliran kamu bilang, iya tujuanku cuma kerja. Setelah kamu kena yang tidak tepat, kamu juga nyerah kan? Kalau kamu tujuannya kerja ya wes. Ya kan kamu ditutup hidungmu pun juga kamu diam dong, kamu butuhnya kerja digaji, ya kan? Tapi faktanya naluri kemanusiaanmu juga nggak terima gitu kan. Jadi banyak hal sebenarnya yang memang menurut saya ya, tapi pada poinnya adalah dikena mental. Jadi termin poinnya, titik poinnya dikena mental, dan dari situ akan dipecah persoalannya. Kena mental itu karena apa? Shock culture. Kena mental itu karena apa? Karena dia butuh situasi dan kondisi terpaksa. Kena mental itu karena apa? Dia tidak biasa mendapatkan tekanan. Kena mental itu karena apa? Itu yang memang harus kita klasifikasi, sehingga ketika kita kumpulin, mereka sudah bisa dan mampu mengidentifikasi faktor kena mentalku itu di mana. Ya, dan pada dasarnya itu tidak long term, itu pada dasarnya adalah short term, hanya di awal saja. Setelah kamu terbiasa juga fine, tidak ada masalah.
Jadi membiasakan hal. Jadi Iya, tidak ada, sebenarnya hampir bisa dikatakan kenapa sih harus pakai didikan militer? Ya salah satunya ini ya kan. Jadi kita mungkin hari ini bilang bahwa militer itu mengenyampingkan. Lah coba kalau kita gunakan mereka semi militer untuk makan harus kita teriakin, harus dibangunkan yang seperti ini, kemudian dibentak. Begitu dia masuk ke Hong Kong, iyalah, cuman sakme ini ya membentak, iyalah pekerjaan. Jadi bisa jadi ya formula itu kita gunakan bagi siapa-siapa aja yang memang mau. Jadi saya pikir ya. ya, saya pikir Itu juga kita formula itu diterapkan majikanku di Singapura ke saya. enggak, maksud saya gini, bisa juga di hari Minggu kita bikin program di mana kayak ospek, kayak segala sesuatu. Mungkin orang akan melihat dan mencibir, "Alah kok butuh ngono." Tapi benar-benar orang-orang yang memang tidak kuat secara mental ketika udah masuk di misalnya pendidikan itu, aku rasa outputnya ya dia akan Ya, siap. Dia akan siap ketika uh, dilepas. ya, Dilepas itu dia akan nggak jauh beda yang kemarin itu Mas, yang sempat aku posting yang dulu dia bilang bahwa dia selama 3 tahun, di majikan itu kayak kena mental dan dia sendiri juga mengakui dirinya introvert, ya kan? Dia setelah tak telepon 3 jam itu dia bisa ngomong semua. Bahkan dia merasa relief. Dia bisa menemukan orang yang tepat dan mengumpulkan kekuatannya, keberaniannya yang selama dalam majikan itu 3 tahun itu dia mendapatkan bullying secara mental, secara fisik juga dari majikan cewek, majikan cowok, termasuk anak asuhnya dan neneknya. Kemarin dia benar-benar mempunyai kekuatan, bahkan dia bisa ngoceh nyeramahi majikannya panjang kali lebar tentang peraturan. Dia sampai ngomong neng aku nggak ngerti saya dapat kekuatan ini dari mana, kenapa saya bisa ngomong sampai seperti itu. ya Aku jawabanku, you are besok great. ya bisa kita hadirkan loh. Harusnya yang kayak gitu yang kita juga harus naikin. Kalau Mbak Kontreng ada yang kayak gitu ya suatu ketika harus dipodcastin. Jadi yang lain juga ngelihat, oh ternyata dia bisa. Ya aku harus bisa dong. Nah lebih ke arah Ya, kayak gitu sih. Ya next time buat saya itu ya soalnya diatur. dia kan saat ini juga apa ya, HP dia jarang pegang sebenarnya. Jadi memang saya sarankan karena dia mempunyai PTSD ya, untuk lebih ke kalau media sosial agak dikurangi, jadi enggak terlalu. Jadi saya suruh dia untuk memilih media sosial yang bersifat vibrasi positif. Jadi karena saya nggak mau dia PTSD-nya yang terlalu lama ini, nanti traumanya ini justru tidak akan recover. Jadi aku sarankan demikian. Dan dia yang saya suka karena dia memang sejak awal sudah ada interest sama saya. Jadi dia sudah memperhatikan. Dia sukanya kan saya nggak mau orang bertele-tele gitu loh. Oh Mbak Kontring ini sebenarnya begini. Dia nggak mau bertele-tele. Dia maunya itu right to the point. Jadi dia kenapa mencari saya. Bahkan di saat dia curhat ke temannya, aku pengen konsultasi ke Mbak Kontring itu dicibir. Gak kira dibales. Kamu tuh nggak ngira akan dibalas, kamu nggak ngira akan ditanggapi karena Kontring nggak ngurusi orang seperti kamu, karena kasus kamu ini masalah psikolog ya. Mereka karena kan saya nggak pernah toh memang memposting masalah ini. Padahal sebenarnya dari dulu sudah banyak kasus seperti ini yang aku tangani, cuman memang nggak pernah tak posting masalah psikolog. Nah, yang mereka tahu kan selama ini berandaku cuma tentang kontrak kerja, regulasi. Jadi kan mengkaku-kaku doang. Jadi dia bilang, kontrak itu pembahasannya cuma itu, extend visa, kontrak kerja, paspor, dan lain sebagainya. Labor Departemen, imigrasi. Dia nggak akan pernah membahas yang namanya hal seperti ini. Nah, di saat dia menghubungi saya, tak balas WA-nya, bahkan sampai tak telepon, dia senengnya nggak karuan, wisan gitu loh. Nah, karena adanya seneng ini tadi loh, itu membangkitkan. Jadi kenapa aku lebih menyarankan ke teman-teman dibikin seneng. Jadi kenapa mereverse dari negatif ke positif itu tadi akan memberikan kekuatan tersendiri. Kalau maunya dibikin seneng ya main ke komunitas YouTuber Hong Kong lah. Pasti banyak kesenangannya di sana. Mau healing, mau masak, mau apa. Jadi terkadang ya bisa jadi itu salah satu sebentuk di mana
di mana bahwa mereka harus benar-benar setting. Nah, yang terjadi repot kan memang kita tidak bisa membatasi pada saat mereka libur harus ikut dengan kita kan. Tapi paling tidak dia tahu untuk dirinya sendiri atau untuk bagaimana dirinya kuat itu tidak hanya jalan-jalan dan liburan, balik lagi boring. Tapi Yang susah itu gini Mas, yang susah itu merestart main kita sendiri itu yang susah. Ya kan, press restart, ya kan, otomatis kalau kamu press restart kan kamu harus memulai lagi toh. Nah ini yang mereka takut karena mereka nggak mau memulai dari nol. Karena memulai itu bagi mereka memulai dari nol itu menyakitkan gitu loh. Padahal tidak juga sebenarnya kalau kamu melakukan berulang-ulang is fine. Ya itu tadi ya kurang kadang membiasakan diri. Mengambil cara dan simpel sederhananya lah, yang penting aku terima gaji beres ya, tapi fakta dan kenyataannya kan nggak bisa seperti itu. Jadi doktrin itu atau tagline itu pelan-pelan kita coba geser. Jadi berpikirlah untuk benar-benar bekerja agar kalian itu tidak menderita, kalian itu tidak kesusahan dalam menyikapi sesuatu gitu loh. Ini yang jadi persoalan kan, begitu dipres dia langsung kena des gitu. Dipres kena. Nah, bukan ada sesuatu yang memang bisa dinego dan ada sesuatu yang tidak bisa dinego. Nah, ini kayak tadi dia ketakutan mengambil langkah untuk memutus kontrak, tapi sebenarnya dia sudah dipekerjakan tidak sesuai kontrak itu dari awal, tetapi kamu nggak mampu menolak. Alasan takut diterminit, alasan nanti mau notis takutnya visa nggak keluar, padahal salah. Dari awal udah salah. Hingga setelah sampai 1 tahun lebih karena alasan libur, majikannya karena double standard ya, di mana kamu kalau libur di hari Minggu kamu nggak boleh keluar, kamu hanya boleh di dalam rumah. Ya, terus kalau kamu memilih keluar itu di hari biasa. Alasannya saya nggak bisa Mbak, kalau libur hari biasa nggak ada temennya. Nah, kebiasaan manut geruduk inilah yang susah. Kalau kamu nggak mau bukan karena kamu ngeliburnya nggak bisa keluar, bukan di hari Minggu atau tidak, ya kan? Tapi zona nyaman tadi loh, keluar dari zona nyaman itu. Karena seharusnya kamu menolaknya adalah di saat kamu dipekerjakan tidak sesuai kontrak, bukan di saat kamu liburmu dilarang. Kan malah salah. Oke, jadi kalau saya lihat kayak salah tempat. Jadi kalau saya lihat kayak gini, bisa juga ya kita bikin kelas di mana kelas itu isinya silakan curhat sebanyak-banyaknya. Berapa orang selesai curhat, selesaikan. Karena bisa jadi loh ya. Setelah mereka keluar bisa healing Mas. Iya ya, bisa makanya jadi healing. dia puasin keluar ngomong itu baru bisa lega kan. Tapi kadang-kadang sing diceritani sapa, nek diceritani koncone, halah aku ya podo ae karo majikan ini kan ya is nothing gitu loh. Tapi ketika ceritanya dengan orang-orang kayak kita yang dalam notabene ya cara berpikir menggunakan hal yang lain untuk berpikir seperti itu, kita belokkan ke oh iya ya. Jadi membuat mereka oh iya ya. Akhirnya di dalam dirinya sendiri ya kayak sudah banyak kok yang terbukti. Sebenarnya sudah banyak yang terbukti. Kalau sampean perhatikan ada di kolom komentar itu sebenarnya udah banyak. Teman-teman ada, iya Mbak setelah aku ngobrol karo sampean itu akhirnya aku sudah mulai bisa membawa diri, membawa sikap. Akhirnya ya betul. Tapi seperti itu aku bilang. Pakai dua cara. Yaitu tadi. Akan lebih baik kalau memang kita membuka, jadi nanti kan meskipun mereka yang nggak berani ikut, minimal kan mereka menonton, dan minimal mereka mengambil pelajarannya. Jadi sebenarnya kayak live kita di Facebook, aku sama Mbak Yuni itu membantu banyak. Buktinya Minggu ada yang telepon saya karena memang melihat live kita. Dia hanya butuh apa? Support mental. Ya kadang persoalannya iya sih. Kadang butuh support mental, tapi persoalannya timing kita itu juga enggak sebebas apa yang mereka bayangkan ya. Iya kalau kebetulan dianya tahu ya dalam artian dianya tahu pumpung Minggu jadi aku telepon sampean. Jadi dia tahu aku akan lebih enak kalau Minggu, tapi memang berapa hari ini aku enggak menerima telepon terlalu terlalu sering ini berapa hari ini karena aku sendiri lagi
sadar diri, kayaknya aku sendiri mentalku sendiri lagi mood-nya lagi nggak enak, jadi nggak Enek mau malah nanti aku ngomong misui wong. kebablasan. Oke, luar biasa, kita udah 1 jam ngobrolin ya. Mudah-mudahan lah nanti apa yang kita bicarakan ya kita bisa wujudkan sebentuk kelas di mana memang sih, dan sekali lagi saya nggak akan pernah mempunyai target untuk banyak yang hadir, saya enggak, tapi setidaknya kita melakukan Bukan sesuatu. targetnya. Ada kemauan yang hadir itu sudah bagus. Jadi Nah, bukan targetnya berapa banyak, ada yang mau ikut berpartisipasi, itu aja. saya ingin bagaimana pada saat kita membuka atau membuat kelas itu, mereka setelahnya, bukan jumlahnya, tapi berapapun yang ada di dalam, setelahnya itu bisa restart tadi, jadi riset ulang. Ya, restart Dimana itu mereka tadi harus, ya. jadi sehingga untuk menghadapi the next episodenya itu mereka fine gitu loh. Dan nantinya pasti akan kita naikkan, dan kita butuh orang-orang yang dimana mengapresiasi apa yang dilakukan Mbak Kontring. Untuk tujuannya apa? Juga memberikan dorongan bahwa dulunya mereka juga begitu, dulunya. Tapi setelah memperhatikan, setelah nonton, setelah ini